Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube people, baik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, jadi pada video kali ini kita mau ngapain? Ya, ngeblank. Jadi pada video kali ini kita mau ngelanjutin lagi guys yang namanya Project Vario Turbo. Ya, jadi ini adalah Project Vario dengan turbo asli guys sekarang. Ini, bisa dilihatin mas, tolong mas, dikeluarin. Kita unboxing guys, turbonya guys. Berat tuh. Beratnya berapa kilo? 8-10 kilo kali ini. Nah, ini adalah turbo asli guys. Asli punya eskavator. Nah, ini kenapa nama videonya itu nama kontennya adalah electric turbo, karena kita makanya turbo guys, bukan pakai yang lain. Jadi turbo yang dipasangin motor listrik, makanya dinamain electric turbo. Selain itu, gue juga pernah ngeliat konten punya orang luar namanya Cletus McFarlane. Itu orang USA biasa. Temen TK bukan? Temen main di sawah. Oh iya. Ya, jadi dia juga namainnya electric turbo guys. Jadi kan udah terkenal nih electric turbo, makanya gue namain juga electric turbo gitu. Ini gue mau jelasin dulu dah. Jadi bagian-bagian turbo itu ada beberapa bagian guys. Buka nggak nih? Taruh sini aja nih. Oke guys, jadi ini gue jelasin dulu ya untuk part-part turbonya apa aja sih isinya, dan yang nanti kita pakai itu apanya doang gitu. Karena ini nggak bisa kita pakai semuanya guys, karena kan kita mau bikin itu yang namanya electric turbo gitu. Nah, jadi ini emang beneran turbo eskavator guys, gue nggak bohong. Ini eskavator ini nih, X200 tuh. Gede banget kan? Ini sengaja kita pakai yang gede, karena kalau misalnya pakai yang kecil dan putarannya itu nggak mencukupi sampai 100.000 rpm, kemungkinan kan busnya kurang. Makanya gue pakai yang gede sekalian, diameternya gede. Kalau misalnya putarannya kecil, kemungkinan masih bisa nyampe kali busnya. Makanya gue coba aja ngide gitu, pakai yang gede. Nah, jadi nih jelasin dulu ya. Jadi di turbo itu ada beberapa bagian guys. Yang utamanya itu ada 3. Yang bisa kita lihat di sini. Paling kiri itu namanya kompresor nih. Ini kalau mau tahu nih namanya kompresor. Kompresor, oke. Nah, ini yang ngasilin tekanan nih ke intake gitu. Ini ada baling-balingnya tuh di dalam. Fus, kayak pesawat. Itu es jangan taruh di situ, ntar tumpah. Nah, terus yang di tengah ini namanya cartridge guys. Cartridge ini isinya bearing, floating bearing. Nah, floating bearing itu adalah bearing yang kalau misalnya dikasih oli, bearingnya bener-bener ngambang di tengah-tengah oil film. Dan ini bisa goyang sebenarnya dikit naik turun tuh. Kelihatan nggak? Nah, itu karena bearingnya itu nanti kalau misal dikasih tekanan oli dia ngambang. Nah, bagian yang paling kanan ini namanya adalah turbin atau hot side. Jadi ini hot side, ini cold side. Ini bagian panasnya. Jadi asap knalpot bakalan masuk lewat sini nih yang kayak hidung babi tuh. Nah, ini masuk dia. Terus bakalan muter si turbine wheel nih yang namanya turbine wheel tuh ini nih. Jadi asap knalpot itu kan punya panas tinggi, tekanannya gede, ada energi kinetiknya. Nah, itu dimanfaatin sama si turbine wheel ini. Dia bakalan muter sampai kenceng banget 100.000 rpm, terus asap knalpotnya keluar di sini. Dan ini menuju ke knalpot guys. Jadi masuk dari sini, muterin ini, keluar. Si turbine wheel ini punya shaft yang satu kesatuan, satu as dengan si kompresor wheel. Jadi kalau di sebelah sono muter sampai 100.000 rpm, di sini juga 100.000 rpm. Nah, karena di sana muter, begini nih, gue muterin dari sono, set gitu. Nah, si bagian kompresor wheelnya ini nanti bakalan muter dan ngambil angin dari luar sini. Ngambil angin, disedot, terus dikeluarin lewat sini. Nah, inilah angin yang kita pakai nanti menuju ke mesin buat bikin tekanan. Jadi itu namanya force induction. Force induction. Yoi, jadi tekanan ini bakalan bikin mesin kita punya efisiensi volumetrik yang lebih bagus. Gimana tuh maksudnya? Aduh, kurang ngerti. Ya, jadi kan biasanya kan kalau mesin biasa mah kan yang naturally aspirated itu ngisep angin. Nah, kalau ini sebelum ngisep udah kita tendang duluan anginnya dari sini gitu. Jadi iya, lu napas kagak ngap lagi istilahnya mah. Nah, guys, ini kalau misalnya dibikin turbo elektrik, guys. Jadi yang kita pakai itu cuman bagian sini, guys, atau bagian kompresornya doang sama kompresor wheel.
Jadi bagian ininya dibuang. Ya. Ini nggak kita pakai guys, karena kita nggak perlu turbin. Karena kita itu penggeraknya pakai listrik. Nah, ini nanti bakalan dicopot. Kita ambil ininya nih, si kompresor housingnya sama kompresor wheelnya doang nih. Gimana copot? Yang tengahnya. Oh, ada ini. Ada. Jadi nanti tinggal gue bikinin as baru sama tatakan baru nih. Ini kita buka. 1, 2, 3. Tuh, isinya kayak gini doang guys. Enteng banget ya ini mah. Kalau yang belum tahu, dikiranya kipasnya gede kan? Iya. Padahal kipasnya cuma kecil segini doang. Dan ini tajam banget guys. Jadi ini adalah area untuk ngumpulin tekanan di kompresor housing. Ini kalau misalnya kita lihat, emang ini jaraknya tuh dari sini ke sini tuh kan kecil. Makanya ini bisa ngasilin tekanan yang gede guys. Beda sama kipas yang model kayak pesawat tuh, yang model aksial. Kan kemarin ada yang sempat nyaranin pakai kipas model EDF gitu, yang kipas-kipas pesawat apa tuh namanya, yang remote control tuh. Ya itu nggak bisa guys, karena itu terlalu banyak rongga. Jadi anginnya tuh loss duluan. Ya jadi si kompresor wheel bakalan nanti diputer sama BLDC. Nih kayak gini. Cuman ini lebih gede nanti kita pakainya guys. Nah terus ntar ini ada ESC. ESC-nya nanti lebih gede juga, sampai sanggup 1600 wattan gitu. Terus ntar kita di sininya pakai aki nih. Jadi power utamanya dari aki motor yang di seri. Jadi 24 volt. Semakin gede voltnya, RPM-nya semakin tinggi. Cuman itu perlu perlakuan khusus guys pokoknya di listrik motor itu, biar dia kuat untuk muterin sampai 1600 watt. Dan kemungkinan itu nanti juga bakalan sering-sering mati guys. Jadi bakalan gue taruhin sistem cut off ketika akinya itu udah mulai drop. Ya ntar kita lihat aja dah pokoknya gimana. Gue jelasin sekarang juga barangnya belum ada kan. Nah terus ini ada namanya servo tester. Nah ini yang kemarin ada yang bilang, bang taruh potensio di TB-nya. Nah ini nih. Jadi dia tugasnya bikin PWM. PWM-nya bakalan dibaca oleh ESC ini. Pokoknya ini buat ngatur kencang pelannya si motor listrik ini. Jadi busnya ntar kita bisa atur sesuai bukaan gas. Jadi makin gede gasnya, busnya juga makin gede bisa dari sini. Nah ini udah gue balik ya pakai kabel. Yang tadinya diputernya itu makin kencang ke kanan, sekarang diputer ke kiri makin kencang. Karena TB Vario itu posisi apanya tuh, koin buat tali gasnya itu kan sebelah kanan. Makanya ntar dia kan maju gini waktu digas. Gitu. Nah ini udah gue balik guys. Kalau bisa juga nanti waktu si busnya ini nyala, dianya muter, akinya itu nggak dicas dulu guys. Karena ntar ada sistemnya gue bikin buat ngecas si aki 24 voltnya dari kelistrikan motor juga kan. Nah pokoknya sebisa mungkin nggak ngebebanin mesin deh waktu dia ngebus gitu. Kemarin juga ada yang bilang nih, katanya ini konten buat ngelawan NMAX Turbo. Padahal tuh NMAX Turbo launching, videonya itu udah direkam ya. Udah. Jadi kita nggak tahu ada NMAX Turbo tuh. Cuman gue kalau misalnya punya NMAX Turbo nih guys, itu pasti gue bikin 300 cc guys, sumpah. Kalau punya duit gue beli, terus gue bikin 300 cc. Karena suaranya keren. Jadi yang tadinya pakai roller, nah gerakan roller itu kan pakai sentrifugal tuh, maju mundur sih rumah roller ah. Nah maju mundur rumah roller digantiin sama motor listrik. Jadi diatur. Bukan begitu, bukan hybrid. Jadi si penbel ini gerakannya diatur pakai elektronik. Nah kerennya nih, makanya gue pengen punya NMAX Turbo, gue bikin 300 cc pakai knalpot yang suaranya keren gitu. Karena diatur elektronik, dia bisa kayak naik turun gigi. Nanti gue bikinin gimana komputernya tuh bisa kayak triptonic nih. Jadi lu ngoper nih, deng, padahal matic. Ya jadi si roller ini kan nggak ada nih, digantiin ya kayak mobil-mobil triptonic. Jadi maticnya tuh bisa ngoper gigi. Ya pokoknya gitu dah. Ngapa jadi bahas NMAX Turbo anjir. Pokoknya ini nggak ada hubungannya sama NMAX Turbo ya guys. Nah sekarang untuk persiapan mesin nih guys. Tuh, ini contoh doang ya. Tuh. Nah untuk menerima tekanan yang tinggi dari turbo, jadi kita harus mempersiapkan mesinnya. Cuman karena ini tahap awal ya, kita mau ngetes dulu si turbo elektrik ini bisa menghasilkan berapa PSI. Kalau misalnya kekecilan juga ngapain kita rubah mesin ya kan. Kalau misalnya udah gede nih, misalnya gue coba dan bisa tembus di atas 5 PSI gitu, mesin gue juga harus dirubah guys. Yang pertama itu pastinya kita turunin kompresi.
Ini bisa gue turunin sampai 8:1 mungkin. Vario itu standarnya kan 11:1 ya. Itu kemungkinan waktu tes kalau misalnya bener-bener ada boost di atas 2-3 PSI, kayaknya ntar gue beli bensol dah tuh. Biar nggak ngelitik. Karena ngeri juga guys. Kalau misalnya dia ngelitik, si stang sehernya itu bisa bengkok guys. Jadi ini waktu si stang seher dorong piston ke atas, set, terus tiba-tiba ngelitik stuck gitu. Stang piston standar kan nggak kuat tuh. Bisa aja disini patah, kalau nggak bengkok. Yang ada ntar crankcase gue jebol. Nah terus juga volumenya nih nanti bakal gue gedein guys kayaknya. Kalau misalnya berhasil nih turbonya, ini bakal gue bore up sampai 225 cc-an mungkin ya gitu. Dengan klep yang lebih gede, kompresi yang lebih rendah. Nah jadi kalau misal pas gue pakai turbo, bahan bakarnya tinggal gue ganti pakai bahan bakar yang oktannya tinggi gitu. Kalau turbonya dilepas atau dimatiin, gue tinggal pakai oktan yang di bawah pertalite kali ya. Nggak ada ya di bawah pertalite? Udah nggak ada ya, udah pertalite nggak ada. Udah mau nggak ada. Ya udah, gimana caranya dah ntar. Pokoknya gitu dah. Kompresinya 8:1 karena turbo elektrik itu kan kalau kita nggak bikin turbinnya di bagian knalpot, nggak kita bikin generatornya, ya kita nggak bisa dapat listrik terus. Masa listrik motor kita pakai terus? Ntar kita nggak bisa ngelakson, nggak bisa nyalain lampu gitu ya kan? Kepake semuanya buat turbo. Makanya ya harus mati nyala gitu. Terus ring pistonnya nanti juga bakalan dibikin gapnya lebih gede. Biar kalau kena panas yang lebih gede dia nggak gampang nyangkut guys, nggak gampang ceket gitu. Kalau bahasa Jawanya mah. Nah, nurun kompresi itu sebenarnya kalau di mesin turbo itu nambah tenaga juga guys. Loh kok bisa gitu kan? Kalau nurun kompresi itu kan kubah ruang bakarnya itu kan kita gedein ya. Artinya apa? Volume ruang bakarnya itu makin gede waktu langkah kompresi. Dengan tekanan yang sama dibantu pakai turbo, pasti jumlah bahan bakar dan udaranya itu kan lebih banyak. Jadi semakin kecil kompresinya, ruangan di sini semakin banyak dan dia bisa nampung semakin banyak udara sama bahan bakar. Semakin banyak bahan bakar, maka semakin banyak energinya. Semakin banyak energinya, semakin gede ledakan. Akhirnya tenaganya juga semakin gede guys. Seperti itu. Jadi nanti wajib banget sih nurunin kompresi kalau mesin turbo beneran mah gitu. Ya begitu sih persiapannya buat mesin. Kayaknya nanti spek mesinnya 62, stroke 68, klepnya klep 3125 mungkin. Ini kan biasanya ini asap knalpot masuk sini. Sekarang kita gantiin pakai blower. Oh bisa ya? Ini tutup tapi. Ya. Suara di sana. Tuh. Sedot ini. Ini gini nih. Tuh. Lagi coba. Wah, dihisap anjir. Jadi ini kan hisap, nih ada angin ntar di sini nih. Tes nih. Coba. Nyalain. Oh. 1, 2, 3. Oke guys, jadi videonya kayak gitu aja hari ini ya. Next kita lanjut kalau misalnya Save udah jadi sama turbonya udah kepasang dah gitu. Ya langsung aja kita tutup videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gue SW izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jadi, tinggal dibubut. Iyo.